Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran kimia bab pertama di semester 5 ini, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Sebelum kita belajar tentang sifat koligatif larutan, maka perkenalkan saya dulu, yaitu foto saya. Sudah kenal ya? Berikutnya saya ke konsentrasi. Jadi sebelum kita ke sifat koligatif larutan, maka ilmu yang kita pelajari yaitu tentang konsentrasi larutan. Pada saat kamu kelas 11, kamu mengenal konsentrasi larutan, itu hanya satu. Sekarang kita kembali dulu ke pengertian larutan. Larutan, atau saya mengingat kembali ya, apa tuh larutan itu? Larutan itu terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Contoh misalnya larutan gula, berarti terlarutnya adalah gula, pelarutnya adalah air. Lanjut kita ke konsentrasi. Konsentrasi yang kita pelajari kali ini adalah yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Untuk molaritas, kamu atau lambangnya M besar, kamu sudah belajar pada waktu kelas 11 dulu. Molaritas sama dengan jumlah mol zat terlarut per 1 liter larutan dalam satuan liter. Karena pada prakteknya reaksi-reaksi kimia itu dalam mereaksikan zat tidak dalam liter-liter, jadi tidak dalam jumlah besar. Pada prakteknya di laboratorium kita mengerjakan atau mereaksikan zat kimia, satuannya itu dalam mililiter. Maka di dalam soal-soal nanti jarang sekali ada pakai satuan liter, satuannya adalah mililiter. Lalu ini kita molnya kita jabarkan di sini. Kamu sudah tahu mol adalah gram per mr. Karena di sini mol zat terlarut, maka gramnya itu juga gram zat terlarut, mr-nya juga mr zat terlarut. Karena liternya sudah diganti dengan mili, maka ini ada 1000 di sini. Per VV-nya itu adalah volume larutan dalam satuan mililiter. Begitu kan kamu waktu kelas 11. Maka sekarang kita tambah, atau saya tambah 2 lagi, yaitu molalitas dan fraksi mol. Kita ke molalitas dulu. Lambangnya M kecil, hati-hati. Tadi kan molaritas, lambangnya M besar. Di sini molalitas, lambangnya M kecil. Apa itu molalitas? Banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kilo pelarut. P di sini adalah pelarut. Kalau dalam molaritas tadi, V-nya V larutan. Kalau di sini P itu adalah pelarut dalam 1 kilo. Lalu kita jabarkan seperti tadi, mol zat terlarut itu berarti di sini gram terlarut dibagi mr terlarut kali 1000 per P. P adalah pelarut. Ingat di sini dalam satuan gram. Kalau ini pelarut, massa zat pelarut dalam kilogram. Kalau di sini massa pelarut dalam gram. Ini massa zat terlarut dalam gram. Yang ini massa pelarut dalam gram. Sudah jelas ya? Berikutnya kita ke fraksi mol. Fraksi mol lambangnya X. Ada 2 fraksi mol, yaitu XT atau fraksi mol terlarut dan XP fraksi mol pelarut.
fraksi mol terlarut sama dengan perbandingan mol terlarut dengan mol larutan. Mol larutan itu ada mol terlarut ditambah mol pelarut. Sedangkan fraksi mol pelarut itu adalah perbandingan mol pelarut dengan mol larutan. Keterangannya di sini, NT itu adalah mol terlarut, sedangkan NP itu adalah mol pelarut. Jadi kalau di sininya fraksi molnya terlarut, maka di atasnya ini mol terlarut. Kalau fraksi mol pelarut, maka di sini fraksi mol mol pelarut. Jadi bedanya itu ya. Kita lanjutkan ke intinya. Kita ke materi inti, yaitu sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif? Yaitu sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, tidak tergantung pada jenis zatnya. Jadi hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Ada 4 sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh, lambangnya delta P. Yang kedua, penurunan titik beku, lambangnya delta TF. Yang ketiga, kenaikan titik didih, lambangnya delta TB. Yang keempat, tekanan osmosis, lambangnya P. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh. Apa sih tekanan uap jenuh? Yaitu tekanan maksimum uap pada suhu tertentu. Suhu tertentu yang bagaimana? Suhu tertentu maksudnya pada saat laju penguapan sama dengan laju kondensasinya. Menurut hukum Raoult, penurunan tekanan uap jenuh sama dengan XT kali P0, di mana XT itu adalah fraksi mol terlarut. Nah, ini pakai konsentrasi fraksi mol. Dan P0-nya adalah tekanan uap jenuh pelarut murni. Berikutnya, penurunan titik beku atau delta TF. Ini ada diagram PT. Apa P? P di sini adalah tekanan, T adalah suhu. Jadi kalau di sini ini adalah menunjukkan suhunya. Ke atas ini itu adalah tekanannya. Ini adalah garis, berupa garis ya. Ini adalah garis beku, yaitu perpindahan dari cair menjadi padat itu membeku. Maka ini berupa asalnya dari titik-titik ditarik menjadi sebuah garis, namanya garis beku. Ada 2 garis beku, yang satu ini garis beku pelarut, yang ini adalah garis beku larutan. Nomor 1 ini di sini, ini adalah titik beku pelarut. Ya, di sini ya ada nomor 1 ini, saya beri nomor. Ini adalah titik beku pelarut. Berapa titik bekunya? Kita tarik garis ke bawah sini ke T. Nah, ini berapa? Ini ada angka di sini. Ini adalah titik beku pelarut atau TF0, atau pelarut murni. Berikutnya yang nomor 2, ini adalah titik beku larutan. Kita tarik garis ke bawah sini, kita cari suhunya. Ini adalah titik beku larutan. Selisih antara keduanya ini yang disebut dengan delta TF atau penurunan titik beku. Dari sini kita bisa tahu harga delta TF-nya, yang namanya delta itu adalah selisih dari yang besar dikurangi yang kecil. Maka delta TF sama dengan TF0 atau TF pelarut dikurangi TF larutan. Berikutnya penurunan
kenaikan titik di D. Jadi kalau titik beku, penurunan titik beku. Kalau titik di D, kenaikan titik di D. Jadi ini sama dengan yang tadi. Nomor ini adalah garis di D. Jadi dari cair menjadi gas, itu adalah mendidih. Menguap ya, atau mendidih. Ini nomor 3 ini adalah titik didih. Titik didih siapa? Titik didih pelarut murni, pelarut. Tarik garis ke sini, ini adalah harga titik didih pelarut. Yang nomor 4 ini adalah titik didih larutan. Atau TB di sini. Selisih keduanya itu disebut dengan delta TB atau kenaikannya di sini. Berapa harga delta TB? Dari yang besar dikurangi yang kecil. Delta TB sama dengan TB pelarut. TB larutan dikurangi TB pelarut. Jadi kalau dirumuskan maka ketemu begini. Delta TF sama dengan M kali KF, di mana M itu adalah konsentrasi larutan dalam molalitas. Jadi kita sudah belajar tentang molalitas. Lalu ini KF adalah tetapan penurunan titik beku molar. Namanya tetapan, nanti ada harga tertentu di sini. Begitu juga dengan kenaikan titik di D. Sama dengan M kali KB, di mana KB itu adalah kenaikan titik didih molal. Jadi bedanya hanya ini titik beku molal, ini titik didih molal. Harganya sudah tertentu. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, tekanan osmosis. Lambangnya pi. Sekarang kita tanya dulu, kamu di biologi sudah pernah belajar apa sih osmosis? Nah, osmosis di sini bergeraknya partikel pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Sedangkan tekanan osmosis itu sendiri apa? Tekanan osmosis adalah tekanan yang diberikan supaya peristiwa osmosis tidak terjadi. Di sini pi sama dengan M besar atau molaritas. Jadi konsentrasi larutan di sini dalam molaritas dikali R. R adalah tetapan gas ideal, namanya tetapan ada harganya 0,082 kali T. T adalah suhu. Suhu, ingat ini suhunya dalam derajat Kelvin. Kalau suhunya nanti dalam Celcius, maka kamu rubah dulu menjadi derajat Kelvin. Contoh misalnya kalau suhu 27 derajat Celcius itu sama dengan 300 Kelvin. Gitu ya. Jelas ya anak-anak ya. Lalu sekarang berikutnya adalah sifat koligatif larutan elektrolit. Kalau yang tadi itu sifat koligatif larutan. Sekarang kita belajar mengenai sifat koligatif larutan elektrolit karena menurut daya hantar listriknya. Kamu sudah pernah belajar di kelas 1, larutan itu dibedakan menjadi elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan listrik. Kenapa bisa menghantarkan listrik? Karena adanya ion. Nah, adanya ion ini di dalam larutan akan mempengaruhi sifat koligatifnya. Nah, di sini lihat untuk larutan elektrolit, maka persamaan sifat koligatif dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Nah, lambangnya I kecil. I bisa dicari dari sini 1 plus M-1 kali alfa, di mana N itu adalah jumlah ion. Jadi ionnya diperhitungkan. Alfa itu adalah derajat ionisasi. Jadi untuk nanti kalau larutan elektrolit jumlah ion diperhitungkan.
Bagaimana mencari jumlah ion? Kembali ke pelajaran kelas 11 dulu. Kamu kan sudah belajar tentang reaksi ionisasi. Ini di sini ada contoh, saya mengingatkan kembali pada kamu. Contoh misalnya H2SO4. H2SO4 terionisasi menjadi ion H+ dan SO4 2-. Banyaknya ion ada berapa? Kamu lihat di sini. Ion positif ada 2. Sedangkan ion negatif ada berapa di sini? Kalau tidak ditulis berarti 1. Berarti jumlah ionnya di sini 2 ditambah 1. Berarti N-nya sama dengan 3. Contoh lagi berikutnya. Nah, di sini NaCl terionisasi menjadi Na+ dan Cl- berapa ion positifnya? Berapa ini? 1. Cl-nya 1. Berarti N-nya sama dengan berapa? 2. Betul. Berikutnya HCl2. Berapa ionnya? 1 ditambah 2. Di sini 1, di sini 2. Berarti N-nya 3. Berikutnya CaOH 2 kali kalsium hidroksida. Ion positifnya berapa? 2. Ion negatifnya berapa? 1. Maka N-nya 3. Nah, sayang, kalau kamu sudah paham tentang N, berarti tidak ada masalah dengan faktor Van Hoff tadi ya. Berikutnya, nah ini sekarang rumusnya. Sifat konjugatif larutan elektrolit sama persis rumusnya dengan yang tadi atas, yang non elektrolit. Hanya saja di sini faktor Van Hoff-nya ada. Nah, semuanya pakai I. Tambah I semua. Ini ada I-nya. Kalau tadi hanya M kali Kf, tapi untuk larutan elektrolit ada I-nya. Hati-hati ya, nanti di dalam soal itu tidak diberi keterangan. Ini larutan elektrolit, apa non elektrolit, tidak ada keterangan itu. Maka kamu harus bisa memahami sendiri pada pelajaran kelas 11 dulu. Mana ya yang larutan? Kalau ada ionnya, kalau bisa terionisasi, maka itu larutan elektrolit. Maka ada harga I-nya dihitung, diperhitungkan. Sudah jelas ya anak-anaknya? Sudah paham ya? Saya kira kamu sudah paham. Untuk lebih pahamnya lagi, kamu bisa membuka YouTube di sini, itu ada contoh soal dan pembahasannya sekalian. Bisa kamu buka di sini, ini bisa di sini ya. Itu ada tanya.com ini. Ada contoh soal banyak dan pembahasan sekalian. Mudah-mudahan kamu paham. Kalau kamu sudah paham mempelajari contoh sekaligus ada pembahasannya ini, kamu bisa cari lagi soalnya. Ya di sini nanti ada cari soal-soal mengenai bab sifat koligatif larutan. Semoga kamu paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Coba kamu pahami lagi, coba kamu baca ulang, atau kamu perhatikan ulang, soalnya dikerjakan. Semoga kalian berhasil. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.